Ya, dunia atau new normal harus dipersiapkan Betul. mulai sekarang ya, apalagi dalam dunia pendidikan ya, semua dunia pendidikan termasuk juga pendidikan tinggi di Bali ini Iya, sendiri, kira-kira kita ini sudah siap bersiap atau menjalani era enggak baru. ya, gitu Nah, ya? ini dia. Oke, untuk itu kita akan berbincang sekarang nih. Oh, tadi penasaran juga kan bagaimana dunia pendidikan di perguruan tinggi. Betul. Kita sudah terhubung langsung saja dengan Profesor Dr. Wayan Lasmawan. Beliau selaku Guru Besar Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Om Swastiastu, selamat pagi, Prof. Swastiastu, Yupi sama Bang Karang. Aduh, Selamat pagi. selamat pagi. Pak. Sehat, Prof? Pagi, sehat. Sehat ya, Sehat masih tadi di ya. rumah Harus saja. sehat dong, harus sehat. Oh iya dong, harus ya, Prof ya. Baik, Prof, kita akan berbincang nih sekarang terkait wajah pendidikan dalam pusara pandemi COVID-19, terutama di pendidikan tinggi, Niki, Prof. Iya. Oke, baik, Prof. Pandangan Prof sendiri sebagai guru besar pendidikan terhadap pandemi COVID-19 nih, terhadap dunia pendidikan, mohon maaf secara umum, dampak langsungnya juga dan siapa aja nih kira-kira yang berdampak? Silakan, Prof. Halo. Iya. Baik, ya. Jadi begini, kalau kita melihat dampak daripada pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan, bukan semata-mata bagi dunia pendidikan tinggi, tapi juga hampir di semua level pendidikan. Betul. Pandemi COVID ini telah menghadirkan wajah baru dalam dunia pendidikan kita. Kenapa dikatakan wajah baru? Karena ada beberapa tatanan yang awalnya belum muncul, sekarang dalam tanda kutip dipaksa muncul. Sebagai sebuah implikasi pandemi COVID ini, bahwa social distancing, physical distancing ini adalah harga wajib. Oleh sebab itu, maka pendidikan yang selama ini terkelola dengan pembelajaran langsung, akhirnya mau tidak mau, siap tidak siap, harus mengembangkan model pembelajaran tidak langsung. Di sisi lain, para pelaku pendidikan yang selama ini cenderung tidak menganggap bahwa teknologi itu sebagai sesuatu yang esensial dan urgent, akhirnya dalam masa pandemi ini, seorang guru, seorang dosen, atau apapun dia yang bergerak pada dunia pendidikan, harus mampu dan bisa menggunakan teknologi sebagai salah satu instrumen primer dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh, atau yang sekarang kita kenal dengan pembelajaran model daring itu. Iya, mau nggak mau ya, Prof ya, harus mau gitu ya, Prof ya. Iya benar, mau nggak mau, bahwa siap nak siap, mau Iya. nggak mau. Jadi kalau kita kerucutkan, terus pandemi ini akhirnya apa? Berdampak pada penghargaan kita sebagai masyarakat terhadap pentingnya teknologi. Karena selama ini banyak pelatihan tentang penggunaan pembelajaran dengan optimalisasi teknologi, tetapi para pelaku pendidikan relatif mengabaikan. Nah, sekarang mau nggak mau harus digunakan. Jadi, Tetapi tampaknya memang pandemi COVID-19 ini telah membuat sedikit warna wajah pendidikan kita agak buram. Kenapa buram? Karena stigma pendidikan itu harus berubah dari pembelajaran langsung ke pembelajaran tidak langsung, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa aspek atau segmen yang dulunya diabaikan oleh orang tua, sekarang harus diambil oleh orang tua. Dan selama ini pemerintah sudah mencoba untuk membangun sebuah kesadaran pada tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat, oleh orang tua khususnya. Tetapi di sisi lain, orang tua menganggap bahwa, sebagian besar orang tua menganggap bahwa pendidikan itu tanggung jawab sekolah. Nah, dengan pandemi COVID ini, di mana anak-anak semuanya belajar di rumah, kemudian mereka pun orang tua yang bekerja dari rumah juga, sehingga peran guru dalam rangka mengawasi, memonitoring, mendidik, dan membangun motivasi siswa itu mau tidak mau diambil alih oleh orang tua. Tetapi tampaknya berdasarkan apa yang berkembang di media sosial selama ini, banyak siswa mengeluh itu. Bahkan mereka sampai menangis, kangen ketemu dengan gurunya. Itu artinya apa gitu? Artinya bahwa kita sebagai orang tua, dan Yupi sama Mas Karang
nanti bisa lihat di lapangan bahwa begitu sulit dan esensinya seorang guru sekarang. Betul, betul. Dan orang tua baru menyadari, oh ternyata jadi guru tuh demikian sulitnya ya. Benar. Nah, jadi sisi positif daripada pandemi COVID ini adalah munculnya empati atau penghargaan pada bagaimana profesi guru itu sangat esensial bagi orang tua. Jadi itu. Baik. Dan kalau terkait dengan siapa yang paling terdampak menurut pemahaman saya, Dalam yang jelas dunia siswa. pendidikan. Siswa. Ya. Kemudian ada guru, ada orang tua. Karena mau tidak mau pandemi COVID ini telah memaksa orang tua untuk mengambil alih peran guru di rumah sekarang. Baik. Benar. Tanpa mengecilkan peran orang tua juga, ini bisa dikatakan ini orang tua pun bisa dikatakan di saat pandemi ini sendiri berperan ganda ya sebagai kadang-kadang gini Prof, Di lapangan. yang terjadi di lapangan Prof ya, orang tua di kantor sedang tidak work from home tapi bekerja di kantor masih juga ikut membantu pekerjaan rumah anak-anaknya seperti itu, Prof. Jadi kemudian orang tuanya tiba-tiba mengeluh, ini nih jadi susah banget nih, ini nih benar-benar harus ada gurunya nih, nggak bisa nih kayak gini. Jadi orang tua itu udah mulai yang sepaneng gitu kayaknya, ya kan Prof ya. Baik Prof. Bahkan dari siswa sendiri Prof, banyak juga yang mengeluh. Ya seperti kata Profesor tadi ya, kangen dengan sekolah, kangen dengan ternyata orang tuaku lebih galak daripada guruku ya, bergiler. Oke, Prof. Kemudian ini ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Prof ya, terkait dengan pembelajaran dengan sistem daring. Itu pandangan Prof sendiri seperti apa nih, kira-kira? Iya, jadi begini. Iya, jadi begini. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait dengan bagaimana tata kelola dan manajemen pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, sejauh ini sudah sesuai dengan realitas. Tetapi apakah kebijakan itu sudah mampu diterjemahkan dengan baik ke bawah? Ini persoalan lain gitu. Contoh, bagaimana Pak Menteri membuat surat edaran tentang pembelajaran daring, jarak jauh. Kemudian optimalisasi penggunaan BOS atau BOP untuk membantu kuota pulsa bagi siswa atau bagi guru. Kemudian Pak Menteri juga sudah mengambil kebijakan mensinergikan dunia usaha atau stakeholder yang lain dalam rangka optimalisasi model pembelajaran daring jarak jauh. Nah, persoalannya bukan masalah kebijakannya yang saya melihat. Justru problemnya adalah bagaimana kebijakan itu terejawantahkan atau di breakdown sampai pada ujung tombak pendidikan. Siapa itu guru? Di samping itu juga model pembelajaran daring sebagai salah satu bentuk kebijakan pendidikan di masa pandemi ini terhambat juga oleh letak geografis Indonesia yang sangat terdiri dari beribu-ribu pulau, kemudian di beberapa kawasan tidak ada jaringan, kemudian di sisi lain banyak orang tua siswa yang terdampak pandemi ini akhirnya secara ekonomi mereka menjadi menjadi kelompok masyarakat miskin baru, sehingga fasilitas handphone atau gadget sebagai salah satu instrumen utama pembelajaran model daring yang mesti dimiliki oleh siswa, ini adalah persoalan lain juga gitu. Nah, jadi terkadang di sini kita sebagai masyarakat, dan saya harapkan juga masyarakat agak bijak menilai apa yang telah diambil kebijakan oleh pemerintah, kemudian bagaimana realitanya. Artinya begini. Baik Prof, kita rehat sejenak Prof ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah selingan berikut ini. Iya betul. Prof, oke, baik. Nanti kita akan berbincang kembali. Prof, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita masih terhubung dengan Prof. Lasmawan ya, Guru Besar Undiksa Singaraja. Kalau ngomongin Singaraja itu
kota yang indah luar biasa. Terhubungkah kita sudah? Banyak kenangan Masih ya? ada, Prof? Siap, Yupi. Iya. Sekarang. Oke. Prof, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Prof ya. Kalau tadi apa namanya terkait dengan kebijakan pemerintah dengan sistem daring. Mau tidak mau harus siap ya. Harus siap ya. Segala yang terlibat baik itu Problemanya juga. guru, kemudian mahasiswanya, siswanya sendiri dan juga orang tua. Ini kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, Prof ya. Salah satunya adalah jaringan internet seperti itu yang tadi sudah Prof sampaikan. Nah, model pembelajaran seperti ini, Prof, kira-kira efektif nggak ya dilihat dari sisi kepentingan belajar siswa kita ini, Prof? Kira-kira seperti apa? Seperti itu, Prof. Iya, oke. Jadi gini, Yupi sama Mas Karang dan pemirsa Wali TV, kalau pertanyaannya apakah model pembelajaran daring ini efektif dari sisi kepentingan belajar siswa atau peserta didik, jawaban saya efektif tidaknya sebuah model atau pendekatan pembelajaran sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembelajaran itu. Artinya selama ini banyak masyarakat menganggap bahwa model daring ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena memang di satu sisi gurunya masih ada beberapa yang gagap teknologi, bagaimana mengemas, merancang model pembelajaran atau rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan model daring ini. Bahkan ada satu guru di kampung saya itu punya HP juga enggak. Bagaimana mereka bisa mengembangkan model pembelajaran daring kalau megang HP aja nggak tahu gitu. Dan kita selama ini menganggap bahwa model daring ini efektifnya baru di daerah perkotaan saja. Di daerah pedesaan tampaknya masih perlu ada sentuhan-sentuhan kebijakan baru. Contohnya bagaimana penyediaan akses jaringan, kemudian penyediaan perangkat juga. Karena Yupi sama Mas Karang harus tahu juga, banyak masyarakat sekarang jangankan membeli HP, jangankan memberikan kuota bagi si anaknya untuk belajar daring, untuk makan aja susah. Iya. Tetapi kalau kembali kepada pertanyaan Yupi tadi, apakah ini efektif model daring? Tergantung siapa yang melaksanakan. Tapi untuk kasus yang saat ini tampaknya kurang efektif atau belum efektif. Oleh sebab itu perlu ada upaya-upaya baru, upaya-upaya yang bersifat strategis oleh pemerintah. Disinilah peran pemerintah dipertaruhkan. Bagaimana pemerintah hadir bagi dunia pendidikan. Karena menurut pemahaman saya begini, apapun persoalan yang muncul di masyarakat, dimensi apapun sebagai sebuah problem di masyarakat, maka solusinya adalah dunia pendidikan. Artinya kalau sekarang ada masalah kesehatan dengan pandemi COVID ini, bagaimana persoalan kesehatan bisa teratasi kalau dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Baik. Oleh sebab itu maka mestinya pendidikan jangan dikorbankan oleh dimensi yang lain. Baik. Mestinya pendidikan ini diprioritaskan gitu. Iya, Prof. setuju, Prof. Tadi Prof mengatakan ini keterlibatan dari semua pihak ini ya, terdampak dari COVID-19 ini sendiri, termasuk juga siswa, guru dan juga orang tua. Lalu bagaimana orang tua harus menyikapi ketika pembelajaran daring ini dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh para orang tua terhadap anak-anak mereka yang saat ini mengenyam pendidikan, Dok? Prof? Ya. Oke, jadi menurut saya kalau persoalannya apa yang mesti dilakukan oleh orang tua di masa pandemi dengan model daring, ada 3 hal dasar yang mesti dilakukan oleh orang tua. Pertama, orang tua mau tidak mau, sadar tidak sadar, wajib hukumnya untuk mengapresiasi sekarang profesi guru itu adalah luar biasa. Kemudian yang kedua, orang tua harus mengalokasikan atau menyediakan waktu khusus bagi anaknya, terlepas dari sesibuk apapun beliau, mereka, bahwa pendidikan dengan model daring ini, kehadiran orang tua itu adalah substansi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang tua atau masyarakat siap tidak siap, mau tidak mau, manakala daring ini menjadi salah satu pilihan model pembelajaran, harus ada perangkat yang dimiliki oleh anaknya.
Nah, artinya kalau memang anaknya itu belum punya handphone atau HP yang bisa digunakan sebagai instrumen pembelajaran daring, ya mestinya dibelikan. Kalau orang tua nggak bisa beli, mestinya disinilah sekolah hadir sebagai perwakilan pemerintah menyediakan fasilitas itu. Bahkan Pak Menteri sudah mengatakan untuk melakukan adaptasi dan fleksibiliti penggunaan dana BOS. Jadi ke depan kalau memang ini, saya sih berdoanya pandemi COVID ini bisa cepat berakhir. Tapi kalau ini lama, mau nggak mau harus ada instrumen-instrumen dasar pembelajaran daring yang dimiliki oleh semua siswa. Karena pendidikan itu jangan sampai dalam bahasa anak muda sekarang, hakku dirampok nih karena situasi gitu. Jadi jangan sampai pembelajaran model daring ini hanya efektif atau hanya didominasi kegunaannya oleh masyarakat perkotaan. Tapi masyarakat pedesaan pun mesti mendapatkan hak yang sama. Gitu. Pemerataan ya Prof ya? Iya. Baik. Ini kayaknya memang harus semua pihak nih harus turun tangan nih juga ya, Prof ya. Harus benar-benar sangat-sangat diperhatikan, sangat-sangat diutamakan dunia pendidikan kita, karena pendidikan ini di masa pandemi seperti sekarang ini nih benar-benar kita di awal-awal itu memang kaget seperti itu ya, Prof ya. Mungkin karena kita nggak bisa nyangka adanya pandemi seperti ini. Prof, kita masih ada banyak sekali pertanyaan untuk Prof pagi hari ini, Prof. Ya, oke. Kita akan break dulu. Break dulu ya. Okay. Prof, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan, dan tentunya kita masih bersama dengan Profesor Dr. Wayan Lasmawan. Beliau adalah Guru Besar Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Bali ya. Baik, kalau tadi kita sudah lumayan banyak juga ya berbincang-bincang bagaimana permasalahan dunia pendidikan di saat pandemi COVID-19 ini semua terdampak, kemudian keterlibatan dari semua pihak juga kita perlukan ya Prof ya. Halo Prof. Iya. Prof, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita akan yang saya pengen tahu nih Prof, kita kan digadang-gadang akan memasuki era new normal nih Prof. Era new normal ya Prof ya. Jadi semuanya nih serba new normal seperti itu. Jadi semua sisi, semua segi, semua sektor, semua lini termasuk pendidikan. Gitu nih Prof. Nah, ini kira-kira kesiapannya dari dalam dunia pendidikan, kira-kira menurut Prof sendiri itu seperti apa sih untuk new normalnya, Prof? Iya, jadi begini Yupi sama Bang Karang. Jadi sampai saat ini new normal pada dunia pendidikan, kalau kita pikir itu adalah bagaimana protap new normal ini diterapkan pada dunia pendidikan, Kementerian belum mendeklar bagaimana new normal itu secara resmi diterapkan dalam dunia pendidikan. Tetapi di dunia industri sudah, dan di beberapa segmen lain sudah ada keputusan Menteri Kesehatan tentang bagaimana protap kenormalan baru ini harus dilaksanakan. Nah, di dunia pendidikan, di mana kita bersentuhan dengan anak-anak, kita kan bicara dunia pendidikan ini bukan hanya pendidikan tinggi, tapi ada anak TK, SD, SMP, SMA, SMK. Tentu persoalannya akan berbeda. Dan tatanan baru pada dunia pendidikan ini, menurut pemahaman saya, masih memerlukan beberapa kajian-kajian yang mendalam, terutama menyangkut regulasinya. Sebagai contoh, UPI kemarin pada waktu SMA di satu kelas itu ada 30 orang lebih. Dengan ruang kelas sekian meter kali sekian meter. Dengan sebangku duduk berdua biasanya. Atau satu-satu tetapi jaraknya kurang lebih setengah meter. Antara siswa dengan siswa yang lain. Nah, dengan social distancing, kalau yang saya dengar di media, bahwa minimal 1,5 meter jaraknya. Tentu kapasitas kelas ini harus diatur. Dan
oleh sebab itu tidak semua siswa di satu kelas itu bisa masuk bersamaan. Kalau protapnya nanti begitu. Oleh sebab itu perlu ada regulasi baru, regulasi penataan kelas, regulasi peran dan tanggung jawab guru. Nah, umpamanya kalau dibuat yang biasanya sekolah itu hanya pagi saja, dibuat pagi dan siang. Tetapi gurunya kan terbatas juga. Iya. Tentu ada penambahan beban guru juga. Itu baru sisi di kelas saja. Belum lagi bagaimana sekolah nanti menyiapkan pengukuran suhu. Kemudian bagaimana sekolah menyiapkan bak cuci tangan. Mungkin memang kalau di SD, di TK itu bak cuci tangan di depan kelas masing-masing ada biasanya. Yeah. Tapi bagaimana dengan SMP, SMA? Bahkan di perguruan tinggi. Ini kan penting. Minimal ada standar dasar itu adalah untuk pencucian tangan, ada penyemprotan disinfektan secara rutin. Nah, pertanyaannya adalah mampukah atau sudah siapkah semua sekolah, semua masyarakat sekolah ini melaksanakan itu? Nah, inilah sebabnya kalau dalam pemahaman saya, new normal dalam dunia pendidikan ini perlu dipersiapkan dengan matang. Perlu hati-hati. Kemudian perlu perlibatan semua stakeholder. Bukan penerapan new normal dalam dunia pendidikan, jangan sampai diserahkan sepenuhnya hanya pada sekolah. Karena kalau kita berbicara sekolah, kita juga harus melihat sekolah swasta. Di mana sekarang banyak sekolah swasta yang hampir kolab, bahkan hampir bangkrut. Yeah. Karena selama ini sekolah swasta pada umumnya sangat bergantung pada kontribusi daripada masyarakat siswanya. Yeah. Sementara sekarang banyak orang tua siswa yang sudah kehilangan pekerjaan. Secara ekonomi mereka menjadi masyarakat miskin baru. Baik. Atau mendekati miskin baru. Jadi bisa. Nah, bagaimana kalau sekolah dituntut sekarang menyediakan bak cuci tangan, penyemprotan disinfektan, saban saat, kemudian meregulasi kelasnya, mungkin setengah siswa sekarang masuk, ntar siangnya lagi, atau hari ini setengah siswa, besok setengah siswa, tapi jumlah gurunya nggak bertambah. Ya, ya. Jadi ini ada beban baru bagi dunia sekolah. Oleh sebab itu, rekomendasi saya adalah disinilah pemerintah harus hadir. Gitu. Baik, jadi harus hadir. Ada kajian yang terlebih dahulu dilakukan untuk memasuki new normal dalam bidang pendidikan ini. Iya, ya, betul. Ya. Oke, baik. Memang kalau misalnya dilihat kesiapan daripada dunia pendidikan itu sendiri, memang harus banyak sekali kajian-kajiannya seperti itu ya, Prof ya. Dan memang ini kita tidak bisa melepas bahwa memang peran daripada pemerintah itu memang harus disinergikan seperti itu ya. Bagaimana dengan situasi dan kondisi dunia pendidikan kita. Seperti itu. Kalau dulu ingat banget nih ini Prof ya, kalau dulu zaman-zaman saya kecil itu baru masuk kelas itu memang harus cuci tangan dulu, Prof. Berarti PHBS sudah diterapkan sejak dulu ya, Prof ya. Saya juga pernah mengalaminya. Sebenarnya begini, boleh enggak saya menyela dikit begini? Boleh silakan, Prof. Bukan semata-mata pemerintah. Justru pandemi COVID ini telah melahirkan sebuah culture baru menurut saya, budaya baru. Apa itu? Bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif, mengambil peran dan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Jika asumsi ini benar, maka setelah pandemi COVID ini akan muncul sebuah budaya dan saya yakin pendidikan kita akan semakin baik. Kenapa semakin baik? Karena semakin tumbuh dan terbangunnya kesadaran masyarakat untuk mengambil tanggung jawab pada pendidikan anak-anaknya. Yang selama ini cenderung diserahkan sepenuhnya pada sekolah. Baik, Prof. Oleh sebab itu, penerapan new normal pada dunia pendidikan harus melibatkan minimal tripartit. Apa itu? Pemerintah, masyarakat, dan pelaku pendidikan itu sendiri. Siapa? Guru dan siswa gitu. Baik. Baik, Prof. Ini apa harapan seorang Profesor Lasmawan sebagai guru besar di bidang pendidikan ini sendiri terhadap wacana new normal dalam bidang pendidikan yang akan diterapkan? Kita menunggu instruksi dari pusat ini, Prof. Jadi begini, Mas Karang sama Yupi serta pemirsa Badi TV, harapan saya
kita semua, khususnya pemerintah, harus melakukan kajian yang mendalam sebelum menerapkan new normal pada dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan itu sangat eksklusif dibandingkan dengan segmen atau bidang kehidupan yang lain. Kenapa dia eksklusif? Karena dia melibatkan anak-anak bangsa yang nantinya akan menjadi tulang punggung bangsa ini. Jangan sampai nanti upaya penerapan new normal ini justru mengorbankan dan menambah buramnya wajah pendidikan kita. Ya. Oleh sebab itu, saya berharap new normal pada dunia pendidikan ini sebelum benar-benar diterapkan, perlu dikaji ulang, kemudian perlu disiapkan instrumen-instrumen dasar yang dibutuhkan untuk new normal ini, agar jangan nanti wajah pendidikan kita semakin buram, dan masa depan bangsa ini pun ada pada stigma big tuition gitu. Dan bagi pemerintah daerah khususnya, mestinya juga muncul apa yang disebut dengan kebijakan afirmatif. Apa itu kebijakan afirmatif? Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk upaya penyelamatan. Nah, pada konteks ini siapa yang perlu diselamatkan? Yaitu siswa. Baik. Terutama mereka-mereka yang ada di sekolah swasta. Kalau sekolah negeri pada umumnya, kalau manajemen dan prosedurnya jelas, mereka rata-rata bisa melakukan. Tetapi kalau sekolah swasta, ini kebijakan afirmasi daripada pemerintah penting dan esensinya sangat diharapkan oleh para sekolah-sekolah swasta itu. Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Aduh, ini nggak berasa Prof, sudah 1 jam kita ngobrol, kayaknya kurang waktu nih Prof. Kurang ya, nanti ya kita akan undang lagi ya harusnya yang ya. harus kita tanyakan ini sebenarnya Prof. Banyak banget yang harus kita sharing sebenarnya Prof. Betul, ya. betul. Karena waktunya juga terbatas sekali Prof ya. Baik, Profesor Dr. Wayan Lasmawan. Beliau merupakan Guru Besar Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Terima kasih banyak Prof, waktunya pagi hari ini. Salam untuk keluarga, tetap sehat selalu ya Prof ya.